Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillah. Kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang Tarikhun Nabawiyah, sejarahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdasarkan periode atau berdasarkan tahun Hijriyah atau juga berdasarkan usianya beliau. Saya memakai rujukan kitab yang ditulis oleh Syekh Sayyid Alwi Al-Maliki, yaitu ulama Ahlussunnah yang sangat alim sekali, sangat masyhur, dan beliau menjadi guru-guru para ulama di Indonesia. Syekh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Beliau mengarang kitab judulnya Tarikhul Hawadits wal Ikhwalun Nabawiyah. Jadi kitab ini berisi tentang riwayat kehidupannya Rasulullah itu secara kronologis dari tahun ke tahun, jadi sejak kelahiran sampai beliau wafat. Ada yang dari segi tahun Hijriyah atau dari sisi usianya beliau. Jadi misalkan usia setahun itu ada peristiwa apa, Rasulullah usia 2 tahun itu ada peristiwa apa. Itu ada semua di dalam kitab Tarikhul Hawadits wal Ikhwalun Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Pada kesempatan ini saya akan membacakan tentang peristiwa penting masa Rasulullah Muhammad SAW itu dilihat dari segi usia beliau. Yang pertama yaitu tahun pertama dari usia Rasulullah, berarti usia Rasulullah 1 tahun. Itu Halimatus Sa'diyah datang ke Mekah dan menerima penyerahan bayinya Rasulullah itu dari Sayyidah Aminah, dari ibu beliau. Kemudian dibawa oleh Halimatus Sa'diyah itu ke pemukiman Bani Sa'ad. Di usia 2 tahun lahirlah calon sahabat beliau, yaitu sahabat Abu Bakar bin Abi Quhafah. Jadi ketika Rasulullah usia 2 tahun itu sahabat Abu Bakar bin Abi Quhafah itu baru lahir. Ketika Rasulullah usia 3 tahun itu Rasulullah mengalami pembedahan dada oleh para malaikat. Itu riwayat lain menyebutkan beliau saat itu usia 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Jadi banyak riwayat tentang ketika peristiwa Rasulullah itu dadanya dibedah, dibersihkan oleh malaikat. Dan itu terjadi ketika masih dalam asuhan Halimatus Sa'diyah di Bani Sa'ad. Ketika Rasulullah usia 5 tahun, karena setelah peristiwa pembedahan itu, kemudian Halimatus Sa'diyah ini merasa khawatir dengan keselamatannya Rasulullah. Akhirnya Halimatus Sa'diyah ini mengembalikan Rasulullah ini kepada ibunya, kepada Sayyidah Aminah. Ketika Rasulullah usia 6 tahun, Sayyidah Aminah, ibunya Rasulullah ini mengajak beliau berkunjung ke paman-paman beliau itu di Bani Adi An-Najjar di Madinah. Pada usia 6 tahun itu juga Sayyidah Aminah wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sepulang dari Madinah dan dimakamkan di satu daerah yang namanya Abwa. Terus Rasulullah ketika usia 8 tahun, kakek beliau Abdul Muthalib itu wafat. Kemudian pengasuhan beliau ini dialihkan kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Ketika usianya Rasulullah 9 tahun, beliau diajak pamannya yaitu Abu Thalib
itu untuk berdagang ke Syam. Jadi Rasulullah mulai berdagang itu usianya 9 tahun. Usia 10 tahun tidak dicantumkan dalam kitab ini. 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun juga tidak ada. Baru ketika usia 13 tahun itu lahirlah calon sahabat Rasulullah. Itu yang namanya sahabat Umar bin Khattab. Jadi kalau tadi sahabat Abu Bakar itu lahir ketika Rasulullah masih usia 2 tahun, sahabat Umar bin Khattab itu lahir ketika Rasulullah usianya 13 tahun. Terus ketika usia Rasulullah 14 tahun, terjadi perang Fujar. Perang antara Bani Kinanah dan Bani Qais. Terus ini langsung sampai usia beliau 25 tahun. Jadi usia 15, 16, 17, 18 sampai 25 itu tidak dicantumkan dalam kitab ini. Tapi ketika usia beliau 25 tahun itu Rasulullah sudah sudah menjadi bagian dari perdagangan bersama dengan Sayyidah Khadijah. Jadi usia 25 tahun itu beliau bersama Maisarah itu berangkat ke Syam membawa dagangannya Sayyidah Khadijah. Di usia 25 tahun itu juga Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah yang saat itu usianya 40 tahun. Jadi Rasulullah umur 25 tahun, Siti Khadijah usianya 40 tahun. Ya. 25, 26, 27 sampai usia 30. Baru ketika Rasulullah usia 30 tahun itu sahabat sekaligus saudaranya Rasulullah, saudara mingsanan, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu baru lahir. Sayyidina Ali bin Abi Thalib lahir di sekitar area Ka'bah. Itu usianya Rasulullah itu 30 tahun. Jadi saya ulangi lagi, ketika sahabat Abu Bakar lahir itu usianya Rasulullah 2 tahun. Ketika sahabat Umar bin Khattab itu lahir, usianya Rasulullah itu 13 tahun. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib lahir, itu usianya Rasulullah 30 tahun. Terus kemudian usia 31, 32, 32 sampai usia 35 tahun. Nah, ini ketika usia Rasulullah 35 tahun, itu Sayyid Al-Maliki mencatat keberkahan dan kejujuran Rasulullah itu mulai dikenal oleh masyarakat luas. Jadi usia 35 tahun itu Rasulullah sudah terkenal dengan orang yang paling jujur, yang paling amanah, yang luar biasa pesonanya Rasulullah saat usia 35 tahun. Ya. Di usia 35 tahun ini juga lahirlah putri beliau, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Jadi Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu lahir ketika usia Rasulullah itu 35 tahun. Di usia 35 tahun ini orang-orang kafir Quraisy itu melakukan renovasi bangunan Ka'bah. Di usia 35 tahun juga Rasulullah ini meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Jadi ketika Ka'bah itu mengalami kerusakan akibat bencana alam dan lain sebagainya, itu ketika orang kafir Quraisy merenovasi kembali Ka'bah itu, Hajar Aswad yang meletakkannya itu adalah Rasulullah yang memposisikan Hajar Aswad di tempatnya semula. Terus kemudian Rasulullah usia 36, 37, Sayyid Al-Maliki tidak mencatat, tapi ketika Rasulullah usia 38 tahun, ini mulai terjadi gejala-gejala yang mendadak awalun nubuwah.
Jadi tanda-tanda awal kenabiannya Rasulullah itu baru tampak ketika Rasulullah usia 38 tahun. Di usia 38 tahun itu juga beliau kemudian berkholwat di Gua Hira. Terus usia 39, Syed Al-Maliki tidak mencatat, tapi ketika usia 40, ketika Rasulullah usia 40 tahun, nah ini kemudian yang dikenal dengan masa awal kenabian. Beliau di usia 40 tahun ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Rasulullah dengan turunnya wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Menurut riwayat yang paling masyhur itu peristiwa turunnya wahyu yang pertama itu terjadi pada hari Senin. Jadi hari Senin itu hari yang sangat istimewa, ya, sangat bersejarah. Hari Senin itu Rasulullah lahir. Hari Senin itu Rasulullah pertama kali menerima wahyu di Gua Hira. Dan hari Senin itu Rasulullah di banyak riwayat itu wafatnya juga di hari Senin. Saya kira itu yang paling penting. Jadi awal dari peristiwa Rasulullah ditinjau dari sisi usianya Rasulullah. Jadi mulai dari usia pertama, usia 1 tahun sampai usia 40 tahun, yaitu ketika bi'tsah, ketika Rasulullah diangkat oleh Allah sebagai utusannya Allah untuk menyebarkan dan menegakkan lillahi kalimatillah di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.